Assalamualaikum. Halo adik-adik hebat. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajarnya ya. Hari ini kakak akan mengajak kalian belajar tentang materi IPA di kelas 5, yaitu perpindahan kalor secara konduksi. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu ya, agar pembelajaran kita diberikan kelancaran. Yuk kita mulai belajarnya. Sebelum kita belajar, tentunya kita harus mengetahui tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, dengan melakukan percobaan, peserta didik mampu mengevaluasi perpindahan kalor secara konduksi secara mandiri. Yang kedua, dengan melakukan percobaan, peserta didik dapat menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Adik-adik, sebelum kita belajar, kita harus mengetahui kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Kompetensi dasar 3.6 yaitu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, kompetensi dasar 4.6 melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Umumnya, perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Agar adik-adik lebih mudah memahami peristiwa konduksi, mari kita lakukan kegiatan ini. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh adik-adik bersama dengan teman kalian. Buku yang dipindahkan secara estafet kita umpamakan sebagai kalor, dan orang yang memindahkannya sebagai zat perantaranya. Ketika adik-adik dan teman-teman memindahkan buku secara estafet, yang berpindah hanya buku itu saja, sedangkan kamu dan temanmu sebagai perantara tetap diam di tempat atau tidak berpindah. Begitu pula dengan peristiwa konduksi, hanya kalor yang berpindah saja, sedangkan zat perantaranya tetap. Contoh lain peristiwa konduksi dalam sehari-hari yaitu saat adik-adik membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas. Apa yang terjadi? Ya, lama-kelamaan ujung sendok yang adik-adik pegang juga akan terasa panas. Peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh perpindahan kalor secara konduksi. Pada perpindahan kalor secara konduksi, kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang suhunya lebih rendah. Peristiwa konduksi juga dapat adik-adik jumpai pada saat memasak. Pada saat adik-adik menggoreng, ujung spatula yang adik-adik pegang akan terasa panas walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Contoh lain, peristiwa perpindahan kalor secara konduksi yaitu setrika listrik. Setrika listrik merupakan alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Ketika setrika dihubungkan dengan arus listrik, maka arus listrik akan mengalir melalui elemen pemanas. Panas dari elemen akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang tebal. Peristiwa perpindahan kalor secara konduksi dapat kita jumpai pada peristiwa sehari-hari. Kali ini kita akan melakukan percobaan untuk membuktikan perpindahan kalor secara konduksi. Mari kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama, kita siapkan sendok logam, kemudian mentega, lilin, dan korek api. Langkah-langkahnya, kita nyalakan lilin dengan korek api,
Kemudian letakkan sedikit mentega di atas sendok. Kemudian letakkan sendok yang berisi mentega tadi di atas lilin. Dan perhatikan apa yang terjadi. Apa ya yang terjadi? Setelah melakukan percobaan, yuk adik-adik jawab pertanyaan dari kakak. Yang pertama, apa yang terjadi pada mentega yang berada di atas sendok logam yang dipanaskan? Ada yang tahu? Nah, benar, mentega akan mencair. Yang kedua, termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa disebut demikian? Ada yang tahu jawabannya? Apa ya? Nah, benar, peristiwa tersebut merupakan contoh peristiwa konduksi karena panas berpindah tanpa diikuti dengan perpindahan zat perantaranya. Yang terakhir, kakak mau bertanya, apa yang dapat disimpulkan dari percobaan tersebut? Ada yang tahu? Nah, benar, percobaan tersebut merupakan perpindahan kalor secara konduksi karena kalor berpindah tanpa memindahkan zat perantaranya. Kalor berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhunya lebih rendah. Itulah mengapa mentega menjadi cair, karena kalor berpindah dari sendok ke mentega. Bagaimana adik-adik? Seru kan percobaan kali ini? Adik-adik, jangan lupa isi lembar kerja yang ada di kolom deskripsi ya. Caranya tinggal diklik linknya. Adik-adik, setelah belajar jangan lupa kita berdoa setelah belajar ya. Terima kasih adik-adik. Semoga materi yang kakak sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum. Bye-bye.